Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ita Lailatul, Rahim Diawati, Alisa, dan saya sendiri Vita Prihatiningrum. Jadi di sini kami akan membahas tentang bab 3, yaitu berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam berpikir tentang perubahan ini tadi, kita sebagai seorang wirausahawan itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama itu ada sebagai seorang wirausahawan atau untuk menjadi seorang wirausahawan, seseorang itu harus siap untuk berubah. Maksudnya kita itu harus mampu untuk meyakinkan diri kita dan memantapkan diri kita secara personal bahwa kita itu telah siap untuk melakukan perubahan. Lalu yang kedua itu ada, jika belum mempunyai tujuan dalam hidup, maka harus membuat tujuan hidup. Nah, fungsi dari adanya tujuan hidup yang jelas ini itu untuk mengetahui atau mengukur apa yang akan kita lakukan selanjutnya, karena kita sudah memiliki pegangan berupa tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga itu ada mulai merubah pola pikir, berhemat demi mengumpulkan modal usaha. Jadi di sini yang awalnya itu kita semua nih punya pola pikir menjadi seseorang yang konsumtif. Nah, kita harus mulai merubah perilaku dan pola pikir tersebut menjadi seseorang yang produktif atau bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki daya jual. Nah, dalam berubah menjadi lebih baik ini dalam konteks kewirausahaan ya. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sejati gitu. Yang pertama, hal yang harus dilakukan itu kita harus berpikir tentang perubahan. Nah, maksudnya di sini itu secara umum kita itu sebagai seorang wirausahawan itu harus bisa berpikir bahwa kita harus menjadi seorang job creator, bukan hanya sebagai job seeker. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Lisan Aziza dengan NIM 500 akan menjelaskan suatu hal yang juga penting perlu kita lakukan ketika berwirausaha, yaitu memvisualisasi dan mengafirmasikan diri sendiri. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita berwirausaha, kita membutuhkan suatu dorongan dari dalam diri sendiri yang sangat kuat. Dengan dorongan yang kuat ini, maka akan menghasilkan suatu motivasi dan semangat yang kuat juga untuk melakukan suatu wirausaha agar dapat kita lakukan secara maksimal dan juga optimal. Jadi apa sih visualisasi diri sendiri itu? Visualisasi diri sendiri ialah transformasi pikiran dalam bentuk gambar yang dilakukan untuk membayangkan sesuatu. Nah, jadi dari pengertian tersebut telah kita ketahui nih bahwasanya untuk membangun suatu motivasi kita, salah satunya yaitu dengan melakukan visualisasi. Jadi visualisasi yaitu apa yang kita pikirkan itu kita bayangkan secara detail. Seumpama nih kita ingin memiliki suatu usaha di bidang baju muslim atau di bidang fashion, kita bisa membayangkan kita membayangkan nanti halaman kosong di samping rumah saya akan saya bangun suatu toko baju muslim. Nanti saya akan mendesain sebagaimana mungkin
diminati oleh konsumen. Saya akan membeli properti A, properti B untuk mempercantik atau memperindah toko saya. Lalu saya juga akan menjualkan produk-produk saya secara online di berbagai platform. Nanti saya akan menjualkan baju yang dengan fashion anak muda seperti bahan sweater atau yang lainnya. Jadi kita perlu membayangkan hal-hal apa yang kita inginkan ke depannya, dan untuk visualisasi sendiri ini juga perlu dilakukan secara berulang-ulang agar visualisasi ini tanpa kita sadari itu akan menjadi suatu pikiran yang sangat paten atau melekat pada alam bawah sadar kita. Dan dengan adanya pikiran yang positif tersebut, maka kita secara tidak sadar itu kita memiliki dorongan untuk segera melakukannya dan segera merealisasikan bayangan-bayangan yang ada di pikiran kita tersebut. Selain visualisasi ini, perlu juga diiringi dengan suatu afirmasi diri sendiri, yaitu mengikrarkan kalimat-kalimat yang mendukung imajinasi seseorang untuk meneguhkan kualitas dirinya. Jadi selain kita memvisualisasi atau membayangkannya, kita juga perlu menanamkan kata-kata atau kalimat-kalimat positif di pikiran dan juga di setiap kehidupan kita. Seumpama kita menanamkan kalimat seperti aku memang tidak punya modal, tapi aku bisa untuk berwirausaha dan aku bisa sukses. Lalu kita tanamkan kalimat 2 tahun ke depan aku akan memiliki suatu usaha yang besar yang dikenal oleh banyak orang, atau 5 tahun ke depan aku akan memiliki perusahaan yang besar. Kita harus tanamkan kalimat-kalimat positif ini di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Jadi visualisasi dan afirmasi ini merupakan cara yang sangat jitu untuk memberikan pengaruh yang kuat bagi perubahan diri manusia untuk melakukan suatu wirausaha. Dan visualisasi serta afirmasi ini perlu dilakukan secara berulang-ulang, bahkan setiap hari, baik itu sebelum tidur ataupun bangun tidur, kita lakukan itu secara terus-menerus agar pikiran positif itu melekat dalam diri kita, sehingga kita akan semangat, kita akan memiliki motivasi yang kuat untuk segera merealisasikannya dan untuk segera berwirausaha seperti apa yang ada di bayangan kita. Nah, lalu visualisasi dan afirmasi di ranah syariah itu juga terdapat dalam Al-Quran, yang dimana kita ketahui bahwa di dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang dimana memiliki arti bahwasanya nikmat mana yang kau dustakan. Di dalam surat Ar-Rahman ini kalimat ini diulang-ulang, yang dimana memiliki makna positif yang mengingatkan kepada kita bahwasanya apakah masih ada suatu hal yang belum kita syukuri. Jadi di dalam Al-Quran pun juga diberikan suatu afirmasi untuk terhadap diri sendiri, yang dimana dilakukan secara berulang-ulang agar selalu diingat, juga agar tertanam di alam pikir bawah sadar kita. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya visualisasi dan afirmasi diri itulah merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan hal itu dapat kita lakukan secara mudah, bisa dengan berbaring, dengan duduk, ketika mau tidur, bangun tidur, kita bisa melakukannya secara fleksibel, dan kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Dan semoga apa yang dibayangkan oleh kita, apa yang menjadi suatu afirmasi di dalam kita, menjadi suatu semangat, menjadi suatu motivasi yang kuat, dan juga tentu semoga dapat terrealisasikan dengan segera dan secara maksimal juga. Jadi untuk rekan-rekan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk melakukan visualisasi diri sendiri, untuk melakukan afirmasi terhadap diri sendiri, karena kita semua ini hebat, memiliki kelebihan masing-masing. Jadi sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ita Lela Wahida dengan NIM 2018710051. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir untuk sukses dan mensukseskan. Salah satunya yaitu dengan cara menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur berarti ia mampu berdiri di kaki tangannya sendiri, menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, serta masyarakat sekitar. Dan menjadi seorang entrepreneur merupakan salah satu cara untuk berbuat banyak kebaikan kepada masyarakat lain. Kenapa? Di sisi lain, semua masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan instansi-instansi perusahaan dan pemerintah. Namun, menjadi seorang wirausahawan mempunyai pola pikir berbeda. Ia bermimpi untuk mampu menghidupi dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat lain. Menjadi seorang wirausahawan mempunyai pola pikir yang menciptakan, memberi, dan mengarahkan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan akan selalu berusaha untuk menjadi tangan di atas atau selalu memberi. Dalam Islam dijelaskan juga bahwa sebaik-baiknya orang ialah yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Berwirausaha dan sukses di jalan tersebut merupakan wasilah tersendiri bagi seseorang karena ia mampu menjadi manfaat kepada orang lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Dari hadis tersebut, seorang entrepreneur harus bersikap ramah karena tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Menjadi seorang entrepreneur, ia dituntut untuk bersikap ramah karena pelanggan akan datang jika seseorang mendapatkan pelayanan dengan baik. Oleh karena itu, menjadi seorang entrepreneur itu harus bersikap ramah agar pelanggan merasa tertarik dan ingin datang dan membeli produknya. Kemudian dari hadis tersebut juga ditegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa hakikat manusia adalah ia mampu berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Akan tetapi, menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain itu akan bisa dilakukan jika kita telah mengumpulkan sumber daya yang ada dan siap untuk menyebarkan manfaat kepada manusia yang lainnya. Tidak hanya itu, terdapat hadis lain yang menjelaskan tentang kebaikan manusia, yaitu seseorang yang dicintai Allah dan amalan yang paling disukai Allah. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang paling baik di mata Allah ialah seseorang yang dicintai Allah karena bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kemudian ditanyakan kepada amalan apa yang paling disukai Allah dalam rangka memudahkan kehidupan manusia yang lainnya. Kesimpulan dari dua hadis tersebut yaitu menjadi seorang entrepreneur akan mampu sukses dan mensukseskan orang lain karena seorang entrepreneur mempunyai kelebihan dibanding dengan yang lainnya, yaitu ia mampu sukses dan mensukseskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahim Diawati Mila Anggraini dengan NIM 2018710208. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan semua, gitu ya. Jadi di sini kenapa kita harus menjadi lebih baik, gitu ya? Karena itu penting. Karena menjadi lebih baik itu adalah bagian dari suatu proses, gitu ya. Dan kita harus berpikir kewirausahaan itu atau sebuah entrepreneur itu adalah suatu jalan di mana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena dari entrepreneur ini kita akan berusaha untuk mensukseskan diri kita sendiri. Jadi ketika orang sudah berusaha memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya berupa kekurangan dan kelebihan, kemudian mencapai keinginan yang dia miliki yang bisa dikatakan sukses, gitu ya.
yang mana orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka ketika dirinya sudah menjadi pribadi yang sukses, maka ada peluang dia mampu mensukseskan orang lain. Lalu ketika dia sudah bisa mensukseskan orang lain dengan misalnya membuka lapangan pekerjaan, memberikan orang lain tempat untuk melakukan kreativitas, bahkan mungkin menciptakan usaha yang baru gitu ya, maka itulah yang dinamakan maslahah ya. Jadi ketika maslahah itu sudah terbentuk, sudah tercipta, maka di sanalah kebahagiaan dan kesuksesan gitu ya akan diraih oleh orang tersebut. Dan ketika kita sudah berbuat baik kepada seseorang, maka hal itu adalah hal yang akan menjadi cadangan kita ketika hidup sudah tidak di dunia lagi. Oleh sebab itu, bisnis atau entrepreneur itu adalah jalan untuk kita bagaimana kita bisa berbuat baik dari suatu usaha yang kita miliki, termasuk usaha untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu adalah ketika kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang kewirausahaan, kita bicara tentang entrepreneur, maka semua itu tidak lain dan tidak bukan itu berhubungan dengan yang namanya perniagaan. Nah, seseorang bisa dikatakan handal gitu ya ketika dia mampu menghasilkan suatu profit. Pebisnis yang handal adalah mereka yang mampu menghasilkan profit. Nah, dalam hal untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, maka kita harus memaknai hal tersebut sebagai upaya untuk bagaimana sih cara kita mendapatkan suatu kemanfaatan dari usaha yang kita miliki itu yang sifatnya halal, yang sifatnya barokah. Jadi ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita menjalankan suatu usaha, maka usaha itu punya etika, dijalankan dengan tata cara yang baik, dengan tata cara yang benar, sehingga dari usaha yang kita jalankan atau dari bisnis yang kita miliki ini tidak sama sekali merugikan orang lain. Bahkan yang kita harapkan di sini adalah bisnis yang mampu bermanfaat dan bisnis yang dapat membawa hal baik untuk orang lain gitu ya. Jadi teman-teman, dari sini kita itu bisa memaknai bahwa yang namanya perdagangan gitu ya, perniagaan itu secara khusus gitu ya merupakan hubungan atau jual beli yang dilakukan oleh antar sesama manusia. Tetapi ketika kita lihat gitu ya, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang entrepreneur ini, maka pada intinya entrepreneur ini adalah suatu amalan, hal baik yang kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita tunaikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan bisnis atau perniagaan ini merupakan suatu pencapaian yang ingin menghantarkan kita untuk menjadi bekal. Makanya kenapa kita harus berpikir bahwa bisnis atau perniagaan itu merupakan suatu jalan untuk kita itu dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, seseorang bisa dikatakan handal gitu ya ketika dia mampu menghasilkan suatu profit. Pebisnis yang handal adalah mereka yang mampu menghasilkan profit. Nah, dalam hal untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, maka kita harus memaknai hal tersebut sebagai upaya untuk bagaimana sih cara kita mendapatkan suatu kemanfaatan dari usaha yang kita miliki itu yang sifatnya halal, yang sifatnya barokah. Jadi ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita menjalankan suatu usaha, maka usaha itu punya etika, dijalankan dengan tata cara yang baik, dengan tata cara yang benar, sehingga dari usaha yang kita jalankan atau dari bisnis yang kita miliki ini tidak sama sekali merugikan orang lain. Bahkan yang kita harapkan di sini adalah bisnis yang mampu bermanfaat
dan bisnis yang dapat membawa hal baik untuk orang lain, gitu ya. Jadi teman-teman, dari sini kita itu bisa memaknai bahwa yang namanya perdagangan gitu ya, perniagaan itu secara khusus gitu ya merupakan hubungan atau jual beli yang dilakukan oleh antar sesama manusia. Tetapi ketika kita lihat gitu ya, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang entrepreneur ini, maka pada intinya entrepreneur ini adalah suatu amalan, hal baik yang kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita tunaikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan bisnis atau perniagaan ini merupakan suatu pencapaian yang ingin menghantarkan kita untuk menjadi bekal. Makanya kenapa kita harus berpikir bahwa bisnis atau perniagaan itu merupakan suatu jalan untuk kita itu dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.